Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tiba di materi terakhir teks bahasa Indonesia, yakni teks legenda dan fabel. Berarti setelah ulangan harian teks ini tandanya apa? Tandanya apa? Berarti tandanya kamu itu sebentar lagi kelas 2 kan? Ya habis ulangan harian otomatis udah apa? Sama. Itu apa itu namanya? Habis ulangan harian kan berarti detik-detik menunggu apa? Akhir tahun ya? Tahun ajaran baru. Berarti apa itu? PAS ya? Penilaian ya? Ya Juni. Nguranu nek ra Juni apa nek? Juni ding. Oke. Ya. Mudah-mudahan udah naik kelas ya. Amin. Ya pokoknya kalau yang banyak yang nggak masuk ya tak tandanian gitu aja. Ya iyalah Pak Tom. Ya ora. Masalah juga keadaan sih ya, jadi nggak bisa tegas. Mau diin juga nggak bisa. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi tentang teks apa itu fabel dan legenda. Aku jarang mal sih nyekelin ini. Coba lu ya. Ini kalian udah baca? Itu menurut kalian tuh sing fabel sing di yang legenda yang mana itu? Dongeng itu ada fabel, ada legenda, mite, sage, parabel. Parabel itu memuat nilai-nilai baik untuk pelajaran. Contohnya malin kundang, ya. Tapi di sini yang dibahas hanya fabel dan legenda, kan ya udah mau gimana lagi? Mintanya seperti itu, ya kan? Oke, berarti kalian paham ya fabel dan legenda itu? Jadi fabel itu artinya apa? Oke. Itu fabel. Lah nek legenda berarti kalau fabel itu cerita fiksi ya, yang tokoh-tokohnya diperankan oleh hewan. Kalau legenda berarti cerita fiksi yang menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat ya.
Contohnya apa? Banyuwangi Pak, asal itu Banyuwangi. Betobal, Ada perahu. Lawan Perahu. Bener-bener. Hah? Laga warna Pak. Ya, siap. Kau ngerti telaga warna? Baca di pun Bapak. Neng ngendi itu? Bahasa Indonesia. Tempatnya apa? 25. Oh, neng Dieng kono neng telaga warna. Oh. Ada di kita baca di itu loh yang putrinya nangis, enggak ngelemparannya dari keluarganya, terus keluarganya nangis di sana terus. Ya itu apa itu? Itu juga telaga warna, tapi kalau itu yang di Jawa Barat. Ya. Maybe. Mungkin, iya. Berarti udah paham lo ya, berarti pengertian. Nah terus tujuan komunikasinya apa itu? Teks, fabel, dan legenda itu? Kalau Memberikan Hiburan hiburan sekaligus untuk untuk mengambil mengambil nilai-nilai tulisan. hikmah pesan kepada para pembaca. Ya, berarti fabel dan legenda itu tujuan komunikasinya itu sama. Ya, ini apa? Memberikan hiburan sekaligus pesan moral, nilai, ajaran kepada pembaca agar dapat mengambil hikmah di dalam cerita yang disampaikan. Paham ya? Paham ya? Oke. Setelah tujuan, setelah pengertian tujuan, ciri umum teks fabel dan legenda itu apa? Ciri teksnya. Itu unsur pembangun ya. Itu unsur pembangun ya. Itu unsur pembangun ya. Terus yang mana? Cirinya ya pasti berisi tentang suatu kisah kan gitu. Yang kedua, kalau fabel diperankan hewan, kalau legenda menceritakan terjadinya suatu tempat. Terus apa lagi? Ada nggak? Ada lagi nggak? Yang ketiga, memuat nilai atau pesan ajaran untuk diambil hikmahnya. Lalu, ya termasuk ciri. Lalu yang selanjutnya adalah unsur pembangun. Bapak udah pernah cerita ya, udah pernah ngomong ya. Segala jenis teks yang berbentuk cerita itu pasti unsur pembangunnya sama. Apa? Ya, narasi juga pasti seperti ini. Sama. Sama, itu tetap aneh watak ya tau. Bisa running deh. Wah, lusut berarti. Narasi apa? Narasi tetap bikin no. Yang 5 itu struktur isinya. Endi? Apa? Dibaca aja, dibaca. Untuk membangun, kata setting, tema, Temanya ada, harusnya ada tema loh itu di situ. Ada tema. Tema amanat jadi satu itu. Ya, karena tema itu dari tema kita bisa menentukan amanat, atau dari amanat kita bisa menyimpulkan menjadi suatu tema. Makanya namanya unsur struktural itu kan dari tema sampai amanat. Itu jadi satu kesatuan yang utuh, nggak bisa dipisah. Kalau tokoh itu biasanya dia jadi satu dengan
wata. Ini berapa? Jiro lu pat mo 6. Ya tahu itu. Sebetulnya ada satu lagi nih. Gaya bahasa. Kalau di sini jarang banget ada gaya bahasanya. Oh, ada ding. Nih kayak gaya bahasa itu kayak wajahnya Mbak Bulan Purnama kan itu. Ya, gaya bahasanya sama kayak majas. Jadi apa unsur pembangun teks fabela dan legenda itu? Satu, tema. 2, tokoh. 3, watak sing gathukane. 3, watak. 4, alur. 5, latar. 6, sudut pandang penulis. 7, gaya bahasa. 8, amanat. Ya, iling-iling itu. Itu kan udah ngomong kalau mau apa gampangnya ditulisnya ngarepane mau apa tema. Tokoh. Watak. Alur. Latar. Sudut pandang. Gaya bahasa. Amanat. Jiro lu patmo tentu walu pas. PTWALSG Ini dibalik wae main gampang ngapal gini. What kan udah pasti aturan apa tentang listrik ya. LSGA di mana ya? Slak. Pertanyaan gua, Pak. Satu no, apa? Tukar. Anu. Beneran lo. Nah itu ya. Kalau tema itu apa? Beda loh tema karo judul lo ya. Ide dasar suatu cerita. Ndike macane ngendi? Ada nggak di situ? Di mana? Gitu. Oh inilah ya dia yang pantesan kamu pinter. Terus tokoh itu ya pelaku, orang yang menggerakkan cerita. Watak sifat yang membedakan tokoh satu dengan tokoh lainnya. Alur jalan cerita dibedakan menjadi orang maju mundur cantik nih, yang satu lagi. Habis maju mundur cantik kan gitu ya? Maju mundur campuran. Tokoh, tema, watak, selek. Terus latar dibedakan jadi 3 ke sana. Dulu itu kalau nggak salah ada pengembangan satu lagi namanya latar sosial. Jadi ya misalnya kamu anaknya latar orang kaya atau miskin, pejabat seperti itu. Tapi itu hanya untuk tambahan aja sih. Tapi yang jelas ada 3 ada. Waktu, tempat, suasana. Latar, sudut pandang. Sudut pandang itu apa? Nah, cara penulis menyajikan suatu cerita itu namanya sudut pandang. Pakai orang pertama, 2, 3. 1, 2, 3 dibedakan menjadi jamak dan tunggal. Tunggal dan jamak. Jamak dan
tunggal dan tuh. Itu sudut pandang. Terus gaya bahasa. Majas Kak, ini pemerintah. Nah, gaya bahasa itu cara pengarang untuk memberikan kesan keindahan dalam penulisan. Tuh. Yang terakhir apa? Amanat. Amanat itu udah pasti pesan ya, pesan yang terkandung dalam teks tersebut. Oke. Kalau di dalam alur itu nanti ada urut-urutannya. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwanya apa? Kalau dalam cerita itu. Kamu tahu kan? Dia nanti maksudnya ke struktur isi kayaknya. Maksudnya struktur isi. Dari orientasi. Kalau cerita udah pasti pertamanya orientasi, pengenalan kan. Terus konflik, itu namanya apa? Komplikasi, resolusi, terakhir komplikasi, rangkaian peristiwa, resolusi, kode. Tapi kalau di sini rangkaian peristiwanya dia masuknya ikut ke komplikasi nanti. Halaman 202 sampai 205 itu. Oke, jadi kita simpulkan pada pembelajaran pada pagi hari ini bahwa kalian udah paham pengertiannya teks, fabel, dan legenda. Terus apa mau tujuan komunikasinya, ya paham ya? Paham ora iki? Menang tok ya. Paham? Tenanan. Kamu menang tok. Paham ora? Nah. Terus apa? Ciri, terus unsur pembangun. Unsur pembangun ini di dalamnya nanti masih bisa digali lagi ya. Ya seperti itu tadi. Watak aja itu bisa dibedakan ya. Bisa dilihat dari namanya aja bisa dilihat. Misalnya kalau namanya namanya siapa ya misalkan Wakijo. Nah itu nanti kan wataknya bisa, mungkin wataknya itu dari namanya aja terlihat orangnya itu lucu kan pasti gitu. Terus kayak nek jeneng Arab kan Abu Jahal kan wis ketok bahwa sifatnya itu jahat kan ngono. Nah ya kuwi ta. Abu Lahab Abu Jahal ta. Tuh dari plot atau alur cerita itu nanti di dalamnya ada mulai dari orientasi, komplikasi, rangkaian peristiwa, resolusi, koda ya kan. Dari gaya bahasa itu nanti majasnya itu banyaknya minta ampun. Kalian udah pernah nyari koda dan nyari majas. Bapak minta. Nah, itu. Enggak usah. Kalau mau itu kalian catat sendiri itu buat belajar kalian. Itu penting itu majas itu. Majas. Nanti tokoh watak latar udah dibagi lagi jadi 3. Latar, tempat, waktu, suasana lo kan. Baik, yang terpenting adalah mengetahui unsur pembangunnya dulu. Mulai dari tema, tokoh,
watak, alur, alur, kata, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Nah itu dulu kalian pahami. Kalau tokoh udah pasti pelakunya kan gitu ya. Harusnya kalian udah paham ini karena apa? Setiap menemui teks cerita pasti ini keluar terus gitu loh. Paham ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.